Allah tidak memuji dirinya dengan penciptaan-penciptaan yang hebat-hebat yang ada di dunia ini. Bahkan surga dan neraka pun Allah tidak memuji dirinya. Ujar orang sekarang biasa aja, padahal hebat, luar biasa itu. Namun tatkala Allah menjalankan hambanya yang begitu beliau Allah kasihi, itu Nabi besar Muhammad SAW, Allah memuji dirinya dengan ucapan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mohon maaf, ada yang tahu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Coba ditanya sama Mbah Google, berapa kilo? Bahkan ada yang menyebutkan waktu itu, mohon maaf, boro-boro pesawat yang sekarang ini ada. Mungkin yang pesawat apa, kapal laut yang pakai mesin yang kapal cepat belum ada waktu itu. Bahkan ada yang menyebutkan perjalanan itu waktu yang harusnya mungkin lama, itu dibikin waktu itu begitu cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang luar biasa, mohon maaf, sampai logika manusia waktu itu kada bisa menerima. Kenapa? Karena ini memang Allah yang mengaturnya. Oleh sebab itu orang kafir Quraisy, mohon maaf, datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat temanmu Muhammad, dia pembohong, dia pendusta. Dia bilang tadi malam dia diisrakan dan dimi'rajkan dengan waktu yang begitu singkat. Sementara mohon maaf, mungkin perjalanan naik onta waktu itu mungkin membutuhkan waktu mungkin berbulan-bulan, tapi itu begitu dekat. Masih ingat sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar? Itu sahabat yang paling dituakan karena akhlaknya begitu baik dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Abu Bakar kemudian yang bilang peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, hei saksikan, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, andai kata peristiwa itu lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj dan itu datangnya daripada Nabi Muhammad, aku percaya. Ini akal dikesampingkan, tapi keimanan yang ditonjolkan. Makanya Abu Bakar bergelar Abu Bakar Siddiq, dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Orang kafir Quraisy bangganya apa? Nah, kesempatan ini untuk membantah tentang ajaran Muhammad, tentang agama yang dia bawa. Tapi yang terjadi apa? Setelah sekian lama, rupanya ada kabilah yang mana dia pergi dari dari tempat lain menuju Mekah. Rupanya waktu itu Nabi sempat singgah menolong seekor onta yang mana onta itu terluka, milik kabilah yang berjualan itu. Dan itu ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka bercerita kalau di jalan ditolong oleh Muhammad. Akhirnya kafir Quraisy pun kada mau berkutik lagi. Artinya apa? Perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memang betul terjadi karena kabilah menyaksikan bagaimana Nabi menolong onta mereka yang lagi luka dan seterusnya. Dan ini perjalanan spiritual Nabi. Jadi kadang-kadang logika kadang bisa nyambung. Setelah itu Nabi sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi didaulat menjadi imam. Makmumnya siapa? Para nabi. Ya, secara zahiri mungkin tidak terlihat lah. Nah, tapi mereka itu tidak mati, cuma berpindah alam dari alam zahiri kepada alam yang selanjutnya.
Tapi mereka inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka mendapatkan kenikmatan. Siapa yang menjadi imam? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, menjadi imamnya para nabi dan para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi dimi'rajkan, dinaikkan di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Setelah itu Nabi disuruh oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, aku sampai di sini aja. Jibril diajak, langsung lagi diajak ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, berjumpa sama Allah. Jibril angkat tangan, ya Muhammad, aku tidak bisa ke sana, aku tidak sanggup, itu bukan makamnya aku untuk bisa ke sana. Yang bisa itu cuma orang yang diizinkan Allah, yaitu engkau wahai Muhammad. Kalau aku paksakan, kata Jibril, maka aku akan hancur dan aku akan terbakar. Subhanallah, ini orang istimewa luar biasa. Dan Nabi Muhammad diperkenankan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menerima perintah sholat berapa waktu? 50. Andai kata sholat kita 50 waktu sehari semalam, sempatkah kerja kita? Ada sempat. Namanya ibadah cuma sholat, jangan-jangan. Tapi tidak. Ternyata setelah oleh Nabi Musa disuruh untuk minta keringanan, maka menjadi 5 waktu. Aduh, dengan 5 waktu kita enak banget. Enak apa tidak? Nah, udah asik bekerja, udah agak lelah-lelah. Kemudian kita disuruh untuk menghadap Allah. Senang, ya enggak? Wah, luar biasa itu. Bahkan disebutkan sholat yang kita lakukan, misal mohon maaf, seseorang sholat duhur, kemudian sholat duhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Itu setiap sholat yang dia lakukan itu menjadi kafarah, tebusan bagi dosa yang terlakukannya. Nanti mohon maaf, mungkin di antara selang-seling antara sholat itu. Nah, ini ulama menyebutkan wabil khusus adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus bertaubat, taubatan nasuh. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap remeh sholat 5 waktu. Banyak orang yang mengenteng-entengkan sholat, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada 2 golongan orang yang boleh meninggalkan sholat. Dan diingat-ingat ini, 2 golongan orang yang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama adalah orang yang zawalul akli, mohon maaf, hilang akalnya, akal sehatnya hilang. Garis miring lebarangan kesarapan pian aja, gila kapian sambat. Sarap kata sarapian aja. Artinya orang tuh hilang akalnya tuh. Yang kedua adalah yaitu al-mautu, orang yang mati. Kalau ada orang mati sholat kira-kira pada lari semua, betul ya? Mohon maaf nih, ada laki-laki, dia punya istrinya cantik luar biasa, udah dimandikan, udah dikapani, udah disolatkan, udah dikuburkan. Sekalinya malam timbul datang ke rumah sholat. Kira-kira gimana? Padahal udah dikubur. Ngeri apa enggak? Nah, jadi yang boleh meninggalkan sholat itu cuma 2 orang ini. Orang yang hilang akalnya dan orang yang mati. Berarti kalau kita tidak sholat, antara 2 ini aja. Kalau tidak orang mati kita ini, atau orang Nah, Ustaz kok keras sekali. Memang Bu, mohon maaf, sholat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, man hafadha ala sholati akramahullahu bi 5 khisalin.
siapa yang memelihara sholat 5 waktunya dengan baik. Nah inilah Allah muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu daikul isi, diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dalam dirinya itu kesempitan hidup. Nah ini nih, pernah nggak kita terasa duka, terasa sedih, terasa dunia ini bagaikan mau kiamat, padahal masih lama lagi kiamatnya. Sedih, perasaan kayak macam-macam. Nah oleh sebab itu bisa jadi kita termasuk orang yang mengenteng-entengkan sholat. Kayak ajakin sholatnya belum juga, kayak ajakin nanti ajakin dulu, akhirnya mohon maaf gara-gara menunda-nunda sholat, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Sekali meninggalkan sholat, besok nanti diulang lagi, kemudian diulang lagi, akhirnya 5 waktu dia tinggalkan. Mohon maaf nih, kalau ingin hidupnya bahagia, yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, yurfa'u anhu adabul qabr, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya siksa kubur. Mohon maaf, di kubur itu nanti orang yang meninggalkan sholat dapat 3 siksaan. Yang pertama, kuburnya disempitkan oleh Allah. Bahasa kita dijepit bumi sampai tulang rusuknya itu terselisih antara yang kanan dan kiri. Coba bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburnya dinyalakan api, yang mana membakar si mayit, maksudnya menyiksa si mayit tersebut. Dan yang ketiga, ditemani oleh seekor ular, yang mana ular tadi, ular berbisa luar biasa, dia menyiksa si mayit itu sampai hari kiamat. Nama ularnya adalah Asyujaul Aqrab. Nanti silakan dilihat di bah Google. Hari ini dikubur ini 3 siksaan ini. Di dunia nanti dapat 6 siksaan, tapi nanti dulu kita lanjutkan. Jadi yang menjaga sholat dulu. Jadi yang kedua dilepaskan daripada siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kita bahu biyam ini, mendapatkan catatan amal nanti dengan tangan kanan. Ini isyarat ahli kebaikan. Kemudian nomor 4-nya, yamuru ala surati al-barqi, melewati siratal mustaqim seperti kilat, cepat banget. Bahkan yang kelima disebutkan oleh Nabi, yadkhulul jannata bila hisabin, masuk surga tanpa dihisab. Subhanallah. Ini makanya jangan pernah kita mengenteng-entengkan sholat. Adapun orang yang meninggalkan sholat, mohon maaf, disiksa oleh Allah Ta'ala 15 siksaan. 6 di dunia, 3 waktu mau meninggal dunia, 3 di alam kubur, dan 3 nanti waktu mau berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Di dunia apa? Di dunia 6 siksaan. Di antaranya adalah yurfa'u anhu, diangkat oleh Allah Ta'ala daripada dirinya. Apa diangkat? Diambil oleh Allah keberkahan umurnya. Yunza'u anhu barakatu umrih, mohon maaf, dicabut oleh Allah keberkahan umurnya. Pian berapa umur? 60 tahun. Apa ada yang sudah dilakukan sholatnya? Kada pernah sholat. Ini orang-orang diambil oleh Allah keberkahan umurnya. Oh, jangan khawatir Ustaz. Saya walaupun tidak sholat, tapi saya rajin sedekah. Saya rajin puasa. Puasa sedekah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia tatkala kita tinggalkan sholat. Kita kembali dulu. Nah, jadi yang pertama, berkah umurnya dicabut oleh Allah. Yang kedua, yumha simahu salihin fi wajhih, dihapus oleh Allah tanda-tanda kesalihan di wajahnya. Buru-buru terbuka hati untuk
beribadah kepada Allah, mendengar azan dia sakit kepala, oh panas,